She know how to say yes, daddy. Good girl, she know how to make a man happy. She a short queen, but she get a little scrappy. Watch out for this girl, she a little nasty. She know how to be a straight savage. She work out so her body, you just gotta have it. She all about fitness, baby, we gon' start a habit. Cardio, here we go, yeah, we getting at it. She could drop it low, way down to the floor. Got that arch in her back, made me crave even more. Yeah, she Halo teman-teman, selamat datang di podcast Refleksi Risiko. Pada episode kali ini saya akan membahas salah satu kasus yang pernah menghebohkan Indonesia, yaitu dugaan kebocoran data sebanyak 279 juta penduduk Indonesia. Kasus ini menjadi perhatian publik karena jumlah data yang diduga bocor bahkan melebihi jumlah penduduk Indonesia saat itu. Pertanyaannya, bagaimana risiko seperti ini bisa terjadi? Apa dampaknya bagi masyarakat? Dan apa yang dapat dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang? Mari kita bahas bersama. Kasus ini mencuat pada Mei 2021 ketika muncul informasi bahwa data pribadi sekitar 279 juta penduduk Indonesia diperjualbelikan di sebuah forum peretas. Data yang beredar diduga berisi informasi penting seperti nomor induk kependudukan atau NIK, nama lengkap, alamat, nomor telepon, hingga informasi lain yang berkaitan dengan peserta BPJS Kesehatan. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan investigasi. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa sampel data yang beredar memiliki kemiripan dengan data BPJS Kesehatan sehingga investigasi dilanjutkan secara lebih mendalam. Pemerintah juga meminta pihak pengelola sistem elektronik untuk memperkuat keamanan data serta melakukan evaluasi terhadap sistem perlindungan informasi yang dimiliki. Jika dilihat dari perspektif manajemen risiko, terdapat beberapa penyebab yang mungkin berkontribusi terhadap kasus ini. Pertama, risiko teknologi, yaitu kemungkinan adanya celah keamanan pada sistem informasi sehingga data dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Kedua, risiko tata kelola, yaitu belum optimalnya pengawasan terhadap pengelolaan data pribadi serta kurang kuatnya mekanisme pengendalian keamanan informasi. Ketiga, risiko sumber daya manusia, misalnya kurangnya kesadaran mengenai keamanan siber atau adanya kesalahan dalam pengelolaan akses terhadap data. Kasus ini menunjukkan bahwa pengelolaan data digital tidak hanya membutuhkan teknologi yang canggih, tetapi juga tata kelola yang baik, standar keamanan yang jelas, serta pengawasan yang berkelanjutan. Dampak dari kebocoran data sangat besar. Bagi masyarakat, data pribadi yang bocor dapat dimanfaatkan untuk penipuan, pencurian identitas, pembuatan akun palsu, hingga penyalahgunaan dalam pengajuan pinjaman online. Bagi pemerintah dan institusi pengelola data, kasus seperti ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik berbasis digital. Padahal, transformasi digital pemerintah sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat bahwa data mereka dikelola secara aman. Selain itu, pemerintah juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk investigasi, pemulihan sistem, dan peningkatan keamanan agar kejadian serupa tidak terulang. Menurut saya, terdapat beberapa langkah mitigasi yang penting dilakukan. Pertama, pemerintah dan seluruh penyelenggara sistem elektronik harus menerapkan standar keamanan informasi yang lebih ketat, termasuk audit keamanan secara berkala. Kedua, penguatan sistem deteksi dini terhadap serangan siber sehingga potensi kebocoran dapat diketahui lebih cepat. Ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan keamanan siber bagi seluruh pengelola sistem. Keempat, masyarakat juga memiliki peran penting, yaitu menjaga kerahasiaan data pribadi, menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan autentikasi dua faktor, dan tidak sembarangan membagikan informasi pribadi kepada pihak yang tidak jelas. Dengan demikian, mitigasi risiko bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh pengguna layanan digital. Dari kasus ini saya belajar bahwa di era digital, data pribadi merupakan aset yang sangat berharga. Sekali data bocor, dampaknya dapat berlangsung dalam jangka panjang dan sulit untuk dipulihkan sepenuhnya. Kasus dugaan kebocoran data 279 juta penduduk Indonesia menjadi pengingat bahwa keamanan informasi harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pengelolaan risiko yang baik, tata kelola yang kuat, dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan digital merupakan kunci untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Demikian refleksi risiko yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.